Tarik tangan. Bang buka bang, buka pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak. Bukan gini targetnya. Patung. Kata-kata patung. Patung. Pak, ngomong Pak. Sedikit Pak. Pak, politis enggak Pak? Pak, politis enggak? Berjalan dulu, berjalan. Kasih jalan dulu. Ada muatan politis nggak Pak terkait ini Pak? Iya Pak. Pak, ada muatan politis nggak Pak terkait ini Pak? Pak, ada muatan politis Pak? Pak, tolong dulu. Pak, ada pembelaan Pak terkait kasus ini nggak Pak? Pak Anies sudah tahu belum Pak? Pak Anies Pak. Pak Anies sudah tahu belum Pak? Itu TNI mana TNI ini? Kejepit, Ayo. Patom Lembong, gimana Pak? Sehat ya Pak? Pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya ya. Video itu lagi viral. Itu namanya Tom Lembong. Kita kenal ya, kemarin itu Tom Lembong itu adalah X, sekarang itu X. Yang mendukung Bapak Anies Baswedan ya kemarin di Pilpres 2024. Dia ditangkap karena kasus korupsi. Makanya ke Bapak Jokowi segitunya ya dia ya kayaknya ya. Ya golongannya dia. Nggak taunya dia punya masalah. Ternyata Tom Lembong ini korupsi impor gula. Jangan musuh orang baik katanya. Siapa? Katanya Bambang Pacul, Bapak Bambang Pacul. Ini penjelasan Kejagung ya terkait penangkapan Tom Lembong tentang kasus korupsi impor gula. Peran dari Tenggang 2015-2016 ini Pak TL ya, itu seperti apa, sejauh mana Pak? Silakan Pak Dir, penegasan terhadap peran dari TTL ya. Jadi sudah jelas Pak. Saya rasa tadi sudah cukup jelas ya, bahwa TL ini tadi yang pertama adalah telah memberikan penugasan kepada perusahaan ya untuk mengimpor gula kristal mentah menjadi gula yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga gula di masyarakat. Karena pada saat itu gula langka, harga melambung tinggi. Padahal seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan. Itu pun adalah seharusnya gula kristal putih.
bukan gula kristal mentah. Ya, sudah jelas? Saya kira begitu ya. Ada yang lain? Cukup? Oke, karena tidak ada lagi, saya kira kami sampaikan terima kasih. Maaf, ini Renalisme dari pengadilan. Untuk karena ini impor dari gula, apakah dari pihak Bea Cukai juga ada lagi tersangkanya, Pak? Terima kasih. Baik, untuk tersangka lain, ya kita ikuti perkembangan dari hasil penyidikan. Artinya tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka lain apabila telah ditemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Pak, satu lagi, izin. Alkah dari Media Indonesia. Ini untuk penegasan aja Pak, dari kapan penyidik sudah menyidik kasus ini? Mungkin dalam hitungan bulan atau hitungan tahun sudah mendalami kasus ini, dan bagaimana nantinya ketika publik menilai ada politisasi di balik penyidikan ini dan penetapan tersangka TTL ini, bagaimana sikap Kejagung merespon? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Ya. Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun, dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan kerugian uang negara, juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana. Ya, cukup ya. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi. Izin, Pak. Bang Thomas. Izin Pak. Tom. Pak, izin Pak, saya Thomas Pak dari Kumparan.com mau menambahkan pertanyaan yang tadi aja Pak. Kan tadi itu penyidikan ya Pak. Kalau penyelidikannya itu dimulainya kapan Pak? Itu. Ya, kita sudah tahap penyidikan setahun. Artinya kalau penyidikan jatuh sebelum itu, ya. Saya tidak punya data ini mulai kapan, tapi yang pasti subsistem daripada penyidikan adalah penyelidikan. Itulah tahap yang telah diatur dan ditentukan dalam UHAM. Ya, cukup ya. Nah, terakhir, TV1 masih. Nah, tadi mau nanya soal ini Pak, jadi Pak dari tujuan soal barang buktinya kan kerugiannya sampai 400 miliar. Ini barang bukti yang udah dipegang sama penyidik ini apa aja Pak? Ya, tentu kalau barang buktinya gula sudah tidak ya, karena gula kan sudah beredar di masyarakat apalagi tahun 2015 ya. Bukti yang telah kita dapat, 1, catatan, dokumen, keterangan saksi, ya, keterangan ahli, itu bukti. Kalau barang bukti kita dapat adalah dokumen sama catatan, ya, transaksi keuangan. Ini sudah kita dapat semuanya. Siapa yang melakukan, apa isinya, penyidik sudah mengantongi semua. Baik, saya kira demikian ya, rekan-rekan media. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penegasan tidak ada politisasi dalam perkara ini. Ya.
Dan kami sangat bersyukur rekan-rekan media terus melakukan dukungan, support, dan ini bagian dari support masyarakat. Oke ya, barusan adalah penjelasan dari Kejagung tentang kenapa Tom Lembong, Mas atau Kak atau Pak Tom Lembong ditangkap diduga kasus korupsi dan negara dalam kerugian diduga ya petang ratusan gitu. Pak Anies ini pasti bersuara ini karena dia adalah tim pemenangannya Bapak Anies kemarin. Dan Kejagung menjelaskan ya, dan dengan tegas tidak ada politisasi tentang penangkapan Tom Lembong. Nggak tahu lah, antar lagi ada narasi-narasi apa lagi ini dari golongannya mereka gitu loh. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.